Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik mahasiswa. Kali ini kita akan belajar mengenai teori klasik perdagangan internasional. Jadi dalam pembelajaran kali ini, kalian dituntut untuk bisa mampu memahami dan menganalisis teori klasik perdagangan internasional. Nah, sebelum mendalami pembahasan mengenai teori klasik, terlebih dahulu kita harus paham mengenai teori dari praklasik ataupun paham dari merkantilisme. Nah, dalam pandangan merkantilisme, negara-negara yang menganut paham merkantilisme, mereka meyakini bahwa kemakmuran satu negara itu didasarkan pada banyaknya ekspor, ya, ataupun negara itu lebih surplus dalam kegiatan perdagangan internasional. Dan kemudian dia menganggap bahwa satu negara itu harus bisa lebih banyak mengekspor sebesar-besarnya, ya, satu barang kecuali logam mulia. Nah, logam mulia perlu kita pahami di sini bahwa logam mulia ini adalah merupakan satu alat transaksi atau pembayaran digunakan pada saat itu. Nah, merkantilisme ini muncul pada abad ke-16 sampai 18, ya, di mana pada saat itu logam mulia dijadikan sebagai alat transaksi dalam perdagangan internasional, atau dulu dikatakan bahwa logam mulia itu adalah dikatakan sebagai uang. Jadi negara yang menganut paham ini dia akan selalu berupaya untuk melakukan ekspor sebesar-besarnya dan juga berupaya untuk mendatangkan sebanyak-banyaknya logam mulia ke negara tersebut. Nah, paham dari merkantilisme ini kemudian mendapat kritikan dari David Hume. Ya, menurut David Hume, negara, ya, atau raja yang menganut paham merkantilisme ke depan, ya, ketika hal ini berlangsung terus menerus, maka akan berimbas pada negara juga itu akan kembali menjadi negara miskin. Kenapa hal ini terjadi? Nah, awalnya negara atau raja yang menganut paham merkantilisme dengan selalu berupaya melakukan yang namanya ekspor ke negara-negara lain dengan membatasi impor, dalam arti ekspor lebih dominan dibandingkan dengan impor, maka hal ini akan berimbas pada banyaknya logam mulia banyak dalam satu negara, atau peredaran uang atau arus uang yang masuk ke dalam negara itu akan semakin banyak. Nah, arus uang yang masuk atau logam mulia yang banyak sementara kuantitas produksi suatu negara itu relatif stabil, hal ini akan berimbas pada money supply atau peredaran uang yang semakin meningkat. Apa yang terjadi ketika supply money itu terus meningkat, atau istilahnya peredaran uang yang semakin meningkat akan berimbas pada harga-harga barang suatu negara itu akan naik. Ya, harga-harga produksi barang dalam negeri itu akan naik. Nah, ketika barang-barang dalam negeri naik, maka akan berimbas pada kuantitas atau permintaan terhadap barang tersebut akan menjadi turun, ya, sesuai dengan komplementar sendiri. Ketika harga naik, maka tentu kuantitas jumlah barang yang diminta turun. Jadi masyarakat yang berada pada negara tersebut akan berupaya untuk mencari alternatif barang lain. Nah, alternatif barang lain itu ada pada barang-barang impor, karena barang-barang impor yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan harga yang ada dalam satu negara tersebut, maka masyarakat akan berupaya untuk membeli barang-barang dari luar karena harganya relatif lebih murah.
sehingga kuantitas permintaan terhadap barang impor itu akan semakin naik. Nah, ketika hal itu terjadi, berarti ekspor itu akan turun dan kemudian impor akan semakin naik. Dalam artian impor lebih dominan dibandingkan dengan ekspor, sehingga arus uang yang keluar itu relatif lebih banyak. Atau logam mulia yang digunakan sebagai alat transaksi pada saat itu lebih banyak dipergunakan untuk membeli barang-barang impor, sehingga arus uang atau logam mulia ini yang keluar itu relatif lebih banyak dibandingkan dengan arus uang yang masuk, karena impor lebih dominan dibandingkan ekspor, sehingga hal tersebut akan berimbas pada negara atau raja akan menjadi miskin. Nah, inilah pandangan dari Gatibo. Kemudian selanjutnya ada kritikan juga dari Adam Smith mengenai paham dari merkantilisme. Nah, menurut Adam Smith bahwa kemakmuran satu negara itu tidak diukur berdasarkan logam mulia, tetapi diukur berdasarkan GDP, yaitu Gross Domestic Product, ya, yaitu jumlah barang atau jasa yang dihasilkan oleh satu negara dalam periode tertentu. Ya, kemudian perlu juga interaksi atau keterlibatan negara itu terhadap perdagangan luar negeri. Kemudian selanjutnya dalam pandangan Adam Smith bahwa kemakmuran suatu negara itu terjadi karena peranan pemerintah juga harus dibatasi atau dikurangi. Jadi dalam Adam Smith, ya, dalam Invisible Hand, ya, mengatakan bahwa peranan pemerintah itu harus dibatasi, ya, untuk meningkatkan kemakmuran suatu negara. Nah, ketika peranan pemerintah itu dibatasi, maka akan menimbulkan namanya free trade, perdagangan bebas. Perdagangan bebas akan menimbulkan namanya persaingan di antara negara-negara yang melakukan keterlibatan dalam perdagangan tersebut. Nah, persaingan tersebut akan menimbulkan spesialisasi absolut autentik dari negara-negara tersebut. Jadi negara-negara yang melakukan perdagangan internasional yang akan nantinya akan bersaing, tentu negara tersebut akan berspesialisasi terhadap produk atau barang yang dimiliki komoditi kuantitas output produksi yang relatif lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Jadi masing-masing negara akan melakukan spesialisasi produksi, mana produk yang menjadi komoditi unggulan dari masing-masing negara. Nah, komoditi unggulan itu atau spesialisasi absolut itu didasarkan pada produktivitas dan efisiensi, ya. Efisiensi dari penggunaan tenaga kerja yang digunakan dalam kegiatan produksi. Nah, ketika negara tersebut sudah menerapkan produktivitas dan efisiensi, maka akan menimbulkan namanya GDP meningkat atau gross domestic product akan meningkat. Kemudian ditambah juga dengan perdagangan luar negeri akan semakin meluas. Nah, ketika hal ini terjadi, maka akan berimbas pada kemakmuran dari negara tersebut. Nah, kemudian selanjutnya asumsi dari teori perdagangan klasik. Nah, dalam asumsi ataupun pandangan dalam teori perdagangan klasik ini perlu kita pahami, ya, bahwa perdagangan klasik atau perdagangan internasional itu terjadi dengan beberapa asumsi. Yang pertama adalah terjadi hanya antara dua negara. Jadi dalam teori klasik perdagangan internasional, bahwa perdagangan internasional itu terjadi karena hanya melibatkan dua negara, ya. Jadi hanya bersifat bilateral, ya, keterlibatan yang melibatkan hanya negara yang
saling berinteraksi dalam kegiatan perdagangan internasional tersebut. Kemudian sebenarnya hanya ada barang, jadi hanya ada barang yang diperjualbelikan dalam transaksi perdagangan internasional tersebut. Kemudian selanjutnya full employment, dalam artian tenaga kerja yang ada dalam negara tersebut hampir kesemuanya dipergunakan dalam kegiatan transaksi, maksud saya dalam kegiatan proses produksi. Nah, kemudian selanjutnya adalah persaingan sempurna. Persaingan sempurna di sini dimaksud bahwa keterlibatan negara dalam perdagangan tersebut itu sudah dibatasi ataupun boleh dikatakan bahwa terjadi namanya perdagangan bebas. Nah, kemudian biaya transportasi tidak ada. Jadi asumsi dalam teori perdagangan klasik, biaya transportasi itu diasumsikan tidak ada. Kemudian hanya berlaku dalam bentuk barang. Jadi dalam transaksi perdagangan internasional itu hanya berupa barang yang diperjualbelikan dan bukan dalam bentuk jasa. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada keunggulan absolut ya, atau absolute advantage yang dipelopori oleh Adam Smith. Nah, menurut Adam Smith bahwa masing-masing negara akan memfokuskan diri dalam memproduksi barang-barang yang dapat diproduksi dengan lebih efisien dan memiliki keunggulan absolut baik alamiah maupun yang dapat dibuat. Nah, dampaknya itu adanya spesialisasi tiap negara. Jadi menurut pandangan Adam Smith bahwa negara tersebut harus berspesialisasi terhadap produk atau barang yang memiliki kuantitas produksi yang paling dominan dari negara tersebut. Jadi negara-negara yang memiliki dominan produksi yang paling banyak, maka itulah yang dijadikan sebagai komoditi unggulan, sebagai barang tujuan ekspor dari negara tersebut. Nah, itulah pandangan dari Adam Smith dalam teori keunggulan absolut. Nah, sebagai contoh, ketika kita melihat di sini bahwa hanya ada 2 negara yang melakukan transaksi perdagangan internasional, itu Indonesia dan Jepang, negara Jepang. Kemudian komoditi atau barang yang diperdagangkan di sini adalah hanya ada 2, yaitu kursi rotan dan kalkulator. Nah, dalam teori keunggulan absolut, ya negara tersebut akan berspesialisasi terhadap kuantitas produksi yang paling dominan, yang paling banyak. Nah, kalau kita lihat di sini, Indonesia memiliki kuantitas produksi kursi rotan yang lebih dominan dibandingkan dengan negara Jepang. Sementara Jepang memiliki kuantitas produksi kalkulator lebih dominan dibandingkan Indonesia. Jadi dalam teori keunggulan absolut di sini, Indonesia harus berspesialisasi pada produksi rotan karena memiliki kuantitas produksi yang lebih dominan, sehingga Indonesia harus bisa mengekspor rotan ke Jepang, dan sementara Jepang berspesialisasi pada produk kalkulator karena kuantitas produksinya yang lebih dominan dibandingkan Indonesia, sehingga Jepang akan melakukan ekspor kalkulator ke Indonesia dan mengimpor barang berupa rotan dari Indonesia. Begitupun sebaliknya. Nah, itu teori dari keunggulan absolut. Nah, sebelumnya keunggulan uncomparative, bahwa keunggulan produksi suatu barang atau jasa yang dinikmati oleh suatu negara atas negara lain ketika barang atau jasa itu diproduksi dengan biaya yang lebih rendah dalam hal barang atau jasa lain dibandingkan dengan negara lain. Jadi teori keunggulan komparatif yang dipelopori oleh David Ricardo bahwa meskipun negara tersebut tidak memiliki keunggulan absolut atau kuantitas produksinya kalah bersaing dengan negara lain, tetapi negara yang produksi kuantitas tersebut masih bisa melakukan yang namanya perdagangan dengan negara
memiliki keunggulan absolut tersebut dengan didasarkan pada biaya yang lebih rendah, ya, biaya yang lebih rendah dari penggunaan terhadap baik itu berupa penggunaan jasa atau biaya produksi dari kegiatan produksi tersebut dibandingkan dengan kegiatan produksi dengan negara lain. Mana yang memiliki efisiensi terhadap penggunaan biaya, maka itulah yang dijadikan sebagai komoditi unggulan yang dijadikan sebagai barang tujuan ekspor, ya. Nah, teori keunggulan komparatif, ya, teori keunggulan komparatif ini juga ada beberapa asumsi yang harus kita perhatikan ketika perdagangan internasional itu terjadi. Yang pertama adalah perdagangan internasional itu hanya dilibatkan oleh dua negara. Jadi dalam perdagangan menurut teori dari keunggulan komparatif di sini bahwa hanya ada dua negara yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional. Kemudian objek atau komoditi yang diperdagangkan di situ hanya ada dua jenis barang. Kemudian setiap negara hanya memiliki dua unit faktor produksi yang sama. Jadi masing-masing negara yang terlibat dalam kegiatan produksi yaitu memiliki faktor produksi yang relatif sama. Ya, memiliki faktor produksi ataupun faktor produksi yang dimaksud di sini adalah faktor ataupun faktor yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, ya. Apa yang digunakan dalam faktor produksi itu bisa berupa untuk tenaga kerja, bisa berupa juga dalam bentuk barang, ya, ataupun yang lainnya. Nah, kemudian selanjutnya setiap produksi bersifat konten untuk sekian. Maka kemudian berlaku teori nilai tenaga kerja. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa Indonesia dan Australia di sini, kalau kita lihat kuantitas produksi, baik itu anggur dan kain tenun, Indonesia kalah dari Australia, ya, karena Australia kedua komoditi ini memiliki kuantitas produksi yang lebih banyak. Tetapi dalam teori keunggulan komparatif bahwa Indonesia dan Australia bisa melakukan yang namanya perdagangan internasional yang melibatkan kedua negara yang didasarkan pada efisiensi penggunaan terhadap biaya dalam proses produksi. Nah, kalau kita berdasarkan dari kain tenun ini, di mana pada negara Indonesia term of trade-nya satu anggur itu sama dengan 5/10 atau 0,2 kain tenun. Kemudian Australia term of trade-nya satu anggur sama dengan 15/12 sama dengan 1,2 kain tenun. Jadi kalau kita lihat di sini berdasarkan barang kain tenun dan anggur, jadi masing-masing negara itu memiliki perbedaan terhadap efisiensi terhadap penggunaan biaya dalam kegiatan produksi. Mana yang lebih efisien, maka itulah yang dijadikan sebagai komoditi unggulan ataupun barang yang dijadikan sebagai barang ekspor. Nah, berdasarkan kain tenun tersebut, Australia lebih dominan, ya, dibandingkan Indonesia kalau berdasarkan trade of trade dari kain tenun. Sedangkan berdasarkan barang anggur, trade of trade di sini, ya, dasar tukarnya antara kain tenun dan anggur, Indonesia lebih dominan, ya, kalau kita lihat berdasarkan trade of trade, ya, dasar tukarnya Indonesia lebih dominan ketika
produksi anggur, ya efisiensinya lebih didapat di sana. Kemudian Australia itu lebih dominan pada teh lebih dominan pada kain tenun. Jadi Indonesia dalam teori dalam teori komparatif di sini bahwa Indonesia harus berspesialisasi pada produk anggur dan Australia harus berspesialisasi pada kain tenun. Nah, itulah pandangan atau teori dari comparative advantage dari David Bank. Demikian apa yang bisa saya sampaikan. Apabila ada saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.